Ya, kita sudah bisa mulai ketua kelompok. Sudah Pak, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati evaluator tadi Pak Ikram, mudah-mudahan masih ada. Dan yang juga saya banggakan peserta Latsar Angkatan 94 Kabupaten Banggai Kepulauan. Nanti sebentar saya akan banyak menyebut teman-teman ya. Jadi kita di room ini berteman lebih bagus supaya lebih bagus kita dalam pembelajaran lebih santai ya. Santai. Tapi serius juga ya. Jadi pada awal ini, karena ini pertama kali kita bertemu pada pembelajaran ini, kita awali dengan perkenalan ya. Perkenalan itu mulai dari saya, kemudian dengan teman-teman. Kalau bisa itu ya di awal perkenalannya itu dari nomor kecil ya. Nomor daftar hadir. Sudah ingat nomor daftar hadir, jadi langsung saja tidak usah waktu tunggu ya. Karena kita waktu ini kita cuma 2 JP, 2 jam. Jadi kira-kira sampai dengan jam 11 ini saja sudah lewat 5 menit, 10 menit kita mulai ya. Baik, sebelum perkenalan nanti saya coba izin ya teman-teman, saya buka dulu materinya. Nanti materinya saya akan share ke ketua kelompok atau siapa yang ditunjuk nanti setelah pembelajaran ini. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, tapi suara saya agak cukup jelas ya. Nanti ketua kelompok yang jawab kalau ada yang saya tanya, supaya tidak menjawab semua. Nah. Siap Pak. Oke. Ini kelihatan. Saya sudah sebesar. Dua kelompok. Ya Pak. Ya, bagus. Ada Pak, kelihatan gambarnya ini agenda 3. Oke, jadi teman-teman kita tadi saya sudah sampaikan kita perkenalkan dulu. Ya. Ini salam kenal, ini biodata saya kalau lengkapnya ya. Bisa dibaca nama lengkap, tanggal lahir, usia, pangkat, utamanya ini alamat dan Di mana kantor di BPSDM ya. Ini HP saya. Kalau nanti sebentar kalau ada hal-hal yang mau dikonfirmasi, dan ini email saya. Kalau pengalaman kerja yang tentunya mulai dari staf, diawali saya terangkat ya CPNS itu di kesehatan. Ya. Kemudian di inspektorat kurang lebih 13 tahun dari 2001 sampai dengan 2013, kemudian Biro Pembangunan 3 tahun, staf ahli 6 bulan, kepala badan pendapatan itu 6 tahun. Kemudian Widya Suara baru terhitung karena kemarin SK itu 4 Mei dan mulai aktif di BPSDM sebagai Widya Suara ahli utama 1 Juli
2021. Kurang lebih baru berapa bulan ya dengan hitungnya sekarang. Juli, Agustus, September. Jadi kurang lebih 3 bulan saya bergabung di BPSDM sebagai direktur utama. Baik, silakan kita perkenalkan lagi dari teman-teman. Silakan. Mulai dari siapa? Selamat pagi. Ya, lanjut. Kenalkan, nama saya Ayun Yasiyakipon dari instansi SMP Negeri 2 Buko. Alamat di Banggai Kepulauan. Terima kasih. Cukup nama ya, nama baru tugasnya di mana ya? Lanjut ya. Lanjut, siapa lagi? Lanjut, siapa? Buka, Saya, buka. saya Ya. Pak. Ya, silakan. Jadi supaya lebih singkat, kalau sesudahnya itu langsung di-mute ya, di-mute suaranya. Ya, silakan, Pak. Siapa? Yopi. Ya, makasih Pak. Nama saya Yopi Binaba. Jabatan saya Administrator Kesehatan. Tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Terima kasih Pak. Kasih ya di rumah sakit. Lanjut. Nama saya Pipin Yunita. Nama saya Pipin Yunita Aswin, unit kerja di SD Impres Kautung. Ya. Terima kasih. Kasih lanjut. Perkenalkan, nama saya Nining Asdiana Liatan, instansi saya SDN Impres Koyobunga. Terima kasih, Pak. Kasih ya. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairati. Saya bertugas di SDN Pestaling, Kecamatan Tim Tengah. Terima kasih. Kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut saja deh. Iya Pak, maaf. Soalnya jaringannya agak terganggu. Perkenalkan Pak, nama saya Igede Adi Warmanto. Saya perawat pelaksana Pak di Rumah Sakit Trikora Salakan Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juldri Merwelem Intiman, bertugas di SDN Balombong, Kecamatan Peling Tengah. Terima kasih, Pak. Ya, kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asdian Kisabia, perawat di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Buku Selatan. Terima kasih. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Perkenalkan, nama saya Septrisno Beteno, biasa dipanggil Tris, bekerja di SDN Impres Bonekuso. Terima kasih Pak. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Peri, kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai analis pengembangan infrastruktur. Terima kasih. Ya, makasih. Lanjut, sudah selesai semua. Sudah, Pak. Oke. Jadi makasih ya teman-teman, karena kita memulai ini sesuai dengan jadwal, ya. Itu 4 kali kita tatap muka melalui virtual ini. Pertama hari ini jam 9.30 sampai dengan jam 11. Saya mencoba akan menyampaikan materi pelatihan tentang WUG. Kemudian yang kedua, besok jam 7.30 9.45 itu materi pelatihan tentang manajemen ASN.
Dan yang hari Kamis ini mungkin pertemuan terakhir, langsung pertemuan ketiga dan keempat itu jam 10 pelayanan publik, dan jam 1 sampai dengan jam 3.15 itu umpan balik. Di umpan balik ini teman-teman kita akan mereview kembali materi yang 3 materi ini, sekaligus kita mencoba membahas ya tugas-tugas kelompok maupun tugas individu ya. Baik teman-teman, supaya lebih semangat kita pagi hari ini dan seterusnya dalam pembelajaran, saya punya deal-deal ya. Jadi dikasih mute semua suaranya, ada deal-deal saya supaya lebih semangat ya dan lebih santai tapi serius. Ya, pertama kalau saya sampaikan halo, jawabnya apa kabar. Ya. Kalau saya sampaikan apa kabar, sehat. Ya. Kemudian kalau saya sampaikan halo, apa kabar, nanti dijawab semangat dengan gerakan ya, semangat, fokus. Ya. Gitu. Oke, sudah bisa ditangkap? Ya. Siap, bisa. Ya, jadi semua kalau bisa di mute anunya. Suaranya di mute ya. Pak, kita satu kali serentak ya. Di mute. Si You Dreamer belum, si Nining belum. Ini di mute. Nah, oke. Si Pipin belum. IGD belum. Ya, oke. Semua ya. Jadi kita mulai. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Halo, apa kabar? Semangat. Satu kali lagi. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Sehat. Halo, apa kabar? Semangat. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman, ini deal-deal kita itu bermakna supaya kita tuh lebih santai dan serius. Tentunya dari apa yang kita ucapkan itu insya Allah ya dipenuhi ya, dari Maha Kuasa. Sehat dan semangat, fokus. Baik, kalau tadi di agenda 3 ada 3 materi pelatihan, WOG, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Mudah-mudahan ya kalau misalnya ya, ini kenapa cuman 2, ini mohon maaf, ini sebenarnya bahan toli-toli, saya belum berubah. Tapi jadwalnya sesuai ya. Ya, jadwalnya sesuai. Sesuai, Pak, sesuai. Oke. Sesuai, Pak. Ya, cuma ini saya belum berubah ya kemarin. Ya. Baik, jadi kita nanti materi ini kalau bisa WOG selesai bisa kita lanjutkan dengan manajemen. Sesuai, Pak. Sesuai. Ya, manajemen ASN. Atau mungkin kalau WOG ini tidak selesai, kita lanjutkan bersamaan dengan manajemen ASN di tatap muka pertama dan tatap muka kedua ya. Baik, ini karena tadi saya sempat mendengar ada guru, bahkan dari kesehatan, ya. Nah, basicnya Bapak Ibu, kalau kecuali satu yang dari teknis ya, BU. Ini pernah melihat ini gambar ini, atau pernah membaca teorinya Anderson dan Cratwell? Sudah pernah? Yang guru nih, ini S1 ya semua? Iya, Pak. Nah, ini belum pernah didapat dari guru. Izin, Pak, yang mana, Pak? Tidak muncul di layar. Oh, tidak muncul? Tadi Ya. saya tanya tadi. Sudah, Pak. Sudah ini, Pak. Sudah? Pak, sudah. Itulah. Sekarang muncul ya. Ini sudah pernah? Teori ini pernah baca? Atau pernah dipelajari di perguruan tinggi? Belum? Pak, mohon izin Pak, maaf.
tampilan slide-nya kecil sekali Pak. Boleh mungkin dibesarkan Pak? Ya sudah cukup ini, besar sudah tampilan ini. Saya sudah kasih share besar. Share besar. Mungkin pengaturan di hapus. Izin Pak, tapi tidak bisa baca. Oh, tidak bisa baca. Siap. Oke. Saya tidak bisa baca. Saya stop share dulu lah. Keluar. Kalau ini sudah bisa baca belum? Belum ada, Pak. Tunggu, Belum tunggu. ada gambarnya. Oke, saya share dulu lah. Kalau ini kelihatan. Kelihatan belum? Masih kecil. Tunggu. Saya anu dulu ya. Ini kelihatan. Sudah Ya Pak. Pak, kelihatan Pak. Ada, jelas. Pak. Tampil ya. Oke. Oh, ini baru bangkit. Oh ya. Oke. Jadi ini ya sudah. Ini kelihatan. Ini teori ini dikenal teori sudah. Halo. Kabar. Ini sudah kelihatan. Ada Pak, Sudah, jelas Pak. Ada, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah Pak. Jadi ada yang bisa memberikan penjelasan atau sudah tahu dengan teori ini? Taksonomi Bloom namanya. Yang sebelumnya. Tidak ada. Baik, teman-teman kita lanjut bahwa ini adalah 6 level daripada kognitif dalam artian dalam proses pembelajaran ya. Hasil pembelajaran yang kita akan capai. Ini disebut dulu taksonomi Bloom yang disusun oleh Benjamin, dikembangkan oleh Anderson and Krathwohl pada 2001. Nah, level ini menjelaskan teman-teman ya, bahwa pertama ya, di C1 level 1 ini ya, bagaimana kita dan dalam proses pembelajaran kita atau di mana saja dalam tugas saja itu kita pertama mengingat atau mengenali atau mengingat informasi atau data ya kaitan dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah naik lagi. Ini makanya di segitiga ini mengingat ini lebih besar ya, luas daripada piramida luasnya. Jadi oleh karena itu kita lebih banyak mengingat. Kapan kalau kita sudah bisa mengingat, maka akan naik satu tingkat. Ya.
Dia akan naik satu tingkat menjadi mengerti, berarti memahami. Ya. Setelah itu naik lagi, kita bisa menerapkan, ya. Melakukan, melaksanakan pelatihan. Naik lagi kalau kita sudah sampai itu, bisa sampai menganalisis. Kemudian evaluasi dan kita menyusun atau kreatif mencipta. Nah, kalau dalam proses pembelajaran teman-teman itu kan sudah melalui pembelajaran mata pelatihan pada agenda 1 dan agenda 2. Paling tidak itu pertama mengingat agenda 1, agenda 2, kemudian bisa mengerti, sudah mudah-mudahan itu sudah dimengerti, bahkan mungkin kalau belum melakukan mata paling tidak itu bisa menjelaskan, ya. Dan yang keempat bisa dianalisis, dan yang lebih lagi dievaluasi, ya. Baru masuk menyusun atau mencipta itu nanti teman-teman akan implementasikan dalam bentuk laporan aksi aktualisasinya, ya. Nah, jadi ini nanti teori ini tidak akan lepas dan selalu menjadi pengikat kita di dalam proses pembelajaran, ya. Baik teman-teman, kenapa teman-teman belajar atau mengikuti Latsar? Ini ada referensinya, ya. Ada ketentuannya. Jadi dasar kebijakan teman-teman itu mengikuti Latsar itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian undang-undang ini dijabarkan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen ASN, ya. Dari pelaksanaan ini, dari undang-undang kaitan dengan kita mengikuti Latsar, tentunya ada aturan teknisnya pelaksanaannya. Itu diatur dengan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2001 tentang pelatihan dasar calon CPNS. Jadi sistem atau proses pelatihan itu diatur dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara, ya. Kemudian dijabarkan lagi bagaimana pelatihan dasar CPNS itu, ya, diatur dengan pedoman dengan keputusan LAN lagi nomor 93 2001. Ini yang terbaru 2021. Karena dalam proses penyelenggaraan pelatihan itu, ya, dia mengikuti saat ini dalam kondisi kita belajar dalam distance learning, ya. Artinya kita melalui virtual yang sebelumnya itu klasikal, ya. Nah, tadi diatur lagi, ya. Kemudian kurikulum ini diatur lagi dengan LAN nomor 94, ya. Jadi aturan ini teman-teman yang mengatur kita, teman-teman mengikuti Latsar ini. Untuk apa kita mengikuti Latsar? Mungkin jauh sebelumnya teman sudah mendapatkan informasi atau penjelasan dari teman-teman saya, fasilitator WI, di agenda 1, agenda 2. Artinya kita mengikuti Latsar ini adalah untuk apa? Membentuk karakter PNS yang profesional dan berkarakter. Jadi teman-teman dalam pembelajaran di Latsar ini untuk dibentuk, ya, supaya kita menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Untuk membentuk ini tadi di penjelasan di dasar referensi, teman-teman mengikuti Latsar ini, apa kurikulumnya. Nah, kurikulumnya saya cuma mengulangi lagi, kurikulumnya ini seperti ini, ya. Kurikulum dalam pembentukan karakter PNS, intinya itu karakter, teman-teman sudah mengikuti materi pelatihan agenda 1. Agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Ada 3 materi pokok, ya. Kemudian agenda 2 demikian, agenda 3. Nah, saat ini kita mau belajar sama-sama, ya, dengan teman tentang agenda 3. Meliputi tadi WLG, manajemen ASN, dan pelayanan publik.
Kemudian ada keempat tadi agenda habituasi. Agenda habituasi ini, nah disinilah teman-teman bagaimana bisa membiasakan diri ya, di dalam melaksanakan tugas atau kalaupun tidak bisa akan merubah diri kaitan setelah melakukan pembelajaran. Nah ini juga bisa dituangkan dalam bentuk aksi ya, aktualisasi. Sedangkan di dalam pembentukan karakter kompetensi kita selain karakter juga penguatan terhadap kompetensi teknis di bidang tugas. Tadi ada di kesehatan, ada guru, ada juga orang teknis. Tentu setelah kita lalui ini ya, agenda karakter, pembentukan karakter ini ada 3 agenda ini. Nanti teman-teman ya kalau lulus nah, baru bisa melanjutkan menjadi PNS. Nah, tentunya ini nanti akan teman-teman mengembangkan diri ya sesuai dengan kompetensi teknisnya. Kalau di kesehatan ya kalau namanya perawat, nah, tentu untuk mengembangkan tugas teknisnya agar tugas-tugas di unit kerja menjadi lancar. Nah, itu tentu harus didukung dengan kompetensi teknis ya, latihan-latihan teknis. Baik, kemudian ya, teman-teman, nah, kompetensi teknis yang akan dibangun pada agenda 3 ini, tadi agenda 2, bagaimana teman-teman itu bisa mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Untuk mengaktualisasikan ini perlu teman-teman pahami dulu 3 materi pelatihan ini ya, dengan beberapa materi pokok. Saya coba supaya teman-teman tidak hanya mendengar, saya maunya 2 arah. Kalau materi pelatihan di agenda 3 ini, ada yang bisa mengingatkan saya? Hairati ya. Agenda 3 ini apa materi pelatihannya? Agenda 3 itu ada kedudukan ASN, Pak, WOG, sama pelayanan publik, Pak. Ya, makasih ya. Nah, ini semua saling mengingatkan saja supaya nanti lebih lancar lagi kita ke depan untuk dalam proses pembelajaran. Jadi saya minta maaf teman-teman, saya ya kalau saya tanya siapa yang bisa pasti berebutan. Jadi nanti saya akan tunjuk ya. Kemudian, nah jadi mengaktualisasi ini dalam rangka tadi lagi-lagi pembentukan kompetensi karakter PNS yang profesional. Mengapa harus kita mempelajari agenda 3? Bahwa agenda 3 ini ya teman-teman ya, dalam 3 materi pelatihan itu ya sangat terintegrasi ya. 1 materi, 1 WOG, 1 kemudian manajemen ASN dan sampai dengan pelayanan publik itu terintegrasi dia ya. Jadi tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Kita kalau berbicara WFG akan juga belajar kita atau mengetahui tentang pelayanan publik. Kalau kita bicara juga manajemen ASN, demikian juga bagaimana kita melaksanakan tugas. Ini juga akan dijelaskan dengan materi WG. Ya. Nah, kemudian supaya lebih lanjut peserta atau saya juga sendiri dalam proses pembelajaran ini, kita bisa dapat memahami atau bisa menganalisis ada suatu isu atau kesenjangan di mana tempat kita melaksanakan tugas ya. Dan lebih lagi ya, jadi ada tolong ini tahapannya kita juga kemudian kita bisa memahami penyebab isu dan isu atau permasalahan dalam tugas itu dapat dianalisis dengan menggunakan ilmu agenda 3. Ya. Nanti kalau teman-teman membuat satu aksi perubahan nah, dalam bentuk aktualisasi akan melihat ya bagaimana penerapan WOG, bagaimana manajemen ASN, bagaimana pelayanan publik di unit kerja teman-teman, nah, akan dianalisis, kemudian nah, ini tentunya dicarikan solusi. Nah, dan kalau kita sudah lihat analisis menurut pemahaman dari agenda 3, penerapan WOG, bagaimana MASN,
kemudian pelayanan publik. Nah, tentunya ada isu. Isu ini tentu kita perlu, bagaimana isu itu tidak berkembang menjadi masalah, ya. Ataupun ada masalah. Nah, kalau ada masalah, bagaimana bisa masalah itu teratasi supaya organisasi daripada teman-teman atau di unit kerja teman-teman itu berkinerja atau bisa menjawab, ya, daripada tuntutan tadi atau bisa menyelesaikan isu dan masalah, ya. Kemudian, saya ada sampaikan ini agenda 3 sangat terkait dengan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya ini, ya, kita teman-teman sudah belajar ini agenda 1, agenda 2. Bahkan sekarang agenda 3. Kenapa? Nah, keterkaitan ini kenapa akan menjawab, ya, teman-teman, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun tentang ASN, kita menjalankan fungsi ASN. Apa fungsi ASN itu? Fungsi ASN itu adalah pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, karena menjalankan fungsi ini, setelah kita mempelajari bagaimana kebijakan pelayanan publik dan sebagai pelayanan publik dan perekat itu, ini sudah, ya, teman-teman pelajari di materi pokok wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Ya, kalau tidak salah kalau di isu kontemporer bisa kita bedakan, ya, mana itu isu, mana hoax, seperti apa, ya. Kemudian bagaimana kesiapsiagaan dari bela negara. Nah, ini agenda kedua itu menyangkut aneka, ya. Kita sikat aneka. Ini aneka karena teman-teman sudah mempelajari materi pokok tentang akuntabilitas, nasionalisme, itu etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, ya. Bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas, nasionalis, etika publik, ya. Nah, ini nanti akan kita teman-teman akan mempelajari ini dalam materi, ya, pelatihan manajemen ASN. Ini materi pokoknya. 3, kemudian juga pelayanan publik. Ini keterkaitan. Dari sini teman-teman bisa tadi dapat menganalisis ada isu, ada permasalahan. Nah, ini dikaitkan dengan agenda 2, ya, dan juga agenda 1. Ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebagai fasilitator, ya. Yang lain mulai dari agenda 1 dan 2. Ini dalam rangka apa? Pengembangan kompetensi. Lagi-lagi, ya, menjalankan fungsi dalam rangka pengembangan kompetensi, maka teman-teman mengikuti Latsar CPNS dengan materi, dengan 3 agenda. 3 agenda dengan beberapa materi pokok yang ada dalam masing-masing agenda, ya. Nah, kalau itu kita sudah pahami, nanti kita akan tuangkan dalam satu laporan aksi aktualisasi sebagai gambaran sejauh mana teman-teman itu mengikuti pembelajaran. Nah, ini sudah berapa ketua, sudah berapa hari ini mengikuti materi dari agenda 1, agenda 2 yang sampai sekarang? Ketua, halo. Baru menghitung. 2 minggu, Pak. Ya, 2 minggu, ya. Nah, nanti sesudah ini nanti teman-teman akan membuat laporan aktualisasinya, ya. Setelah ini, ya. Jadi ini keterkaitan dari satu materi agenda 3 ini dengan agenda 1, 2 dan dalam rangka habituasi pembuatan laporannya. Kemudian setelah itu tentunya terbangunlah dari proses pembelajaran ini, harapan kita maka teman-teman ini menjadi, ya, ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian kita masuk pada materi pelatihan WOG. Ya. Dari WOG ini tadi ada beberapa yang kita akan belajar sama-sama. WOG itu
whole of government. Artinya kalau kita artikan secara letterlet ya, atau secara adalah satu keutuhan ya. Satu keutuhan di dalam penyelenggaraan ya, apakah penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan di mana tugas-tugas teman-teman. Tapi saya akan menyampaikan satu keutuhan itu di dalam penyelenggaraan sistem pelayanan administrasi publik ya. Nanti bagaimana itu nanti seperti itu. Tapi jauh sebelumnya kita tahu dulu ya, apa itu WOG. Ya. Jadi teman-teman ya, dalam pembelajaran WOG ini ya, kita akan mempelajari materi pokok konsep WOG. Bagaimana penerapan WOG ya, dalam pelayanan yang terintegrasi. Kemudian best practice penerapan WOG di berbagai negara. Jadi WOG ini sudah bukan hanya nanti di Indonesia ya, sudah di beberapa negara. Nanti kita akan ketahui ya, di mana negara-negara mana saja yang melaksanakan itu WOG. Tapi kita tahu dulu apa itu WOG ya. Kemudian implementasi WOG dan perspektif di Indonesia. Sehingga dari materi pokok 4 materi pokok ini diharapkan ya, pada teman-teman dapat mengaktualisasikan ya konsep-konsep daripada WOG. Ya. Kemudian indikator keberhasilan, nah ini teman-teman bisa mengaktualisasikan dan mengimplementasikan. Artinya kalau tadi di konsep teori taksonomi Bloom atau ini dimasuk di level keberapa ini? Septrisno, Beteno di level berapa ini kalau ini masuk ini? Kalau kita mempelajari ini diharapkan teman-teman sendiri juga bisa mengaktualisasikan atau mengimplementasikan tentang WOG. Tadi kan saya buka dengan konsep teori itu masuk di tahapan keberapa? Septrisno. Masih ingat, pertama itu mengingat, kemudian memahami, kemudian apa lagi? Menerapkan, ketiga menganalisis, keempat mengevaluasi, kemudian menciptakan. Itu ingat itu, ada 6 level itu. Ya. Jadi kita berada di level berapa nih? Ayuningsi, ya Kikon. Ini di level berapa? Saya berharap teman-teman jangan cuma hanya bisa menerima ya. Nah, kalau cuma menerima lebih bagus saya kasih saja materinya. Coba teman-teman itu konsep mengingat ya, apa yang sudah dipelajari agenda 2, agenda 1 coba ya, di Terawang. Nah, diingat. Yopi Binawa, silakan. Penerapan. Ya, dia masuk di level berapa? Di level berapa dari taksonomi Bloom? Level 3, Pak. Oke, kasih ya. Ingat itu ya. Jadi cukup saja 3, oke. Ya, baik. Nah, karena kita mempelajari ini teman-teman agar kita dapat mengaktualisasikan, mengimplementasikan ini indikator. Nah, indikatornya maka dalam indikator hasil belajar dari 4 materi pokok ya diharapkan kepada teman-teman bisa memahami ya, ini konsep. Kemudian kedua memahami tentang penerapan WOG. Kemudian memahami best practice penerapan WOG di beberapa negara. Memahami implementasi WOG-nya. Jadi kalau kata memahami sebelum mengaktualisasikan, jadi kita belajar dulu. Ya. Ini masuk di level berapa memahami? Pipin? C2. Bagus. Ya. Jadi saya selalu mengingatkan supaya kita belajar itu tersistematika. Nah, jadi karena saya mau belajar itu supaya teman-teman dalam berpikir, pola pikir itu secara sistematik. Ya. Jadi saya juga mencoba menyajikan materi itu secara sistematika.
Nah, supaya mengantar teman-teman itu berpikir secara sistematik. Ya. Kemudian, oke. Nah, sekarang karena kita, tadi saya sudah sampaikan, ada dasar kebijakan kita dalam pelaksanaan pelatihan, kita dalam sekarang pembelajaran distance learning. Ya. Oke. Nah, jadi tadi secara umum kita belajar, kemudian nanti di dalam teman-teman ini, setelah dalam proses pembelajaran sekarang melalui distance learning, maka teman-teman diharapkan ya, dapat menganalisa dan evaluasi. Kalau analisis dan evaluasi masuk tahapan berapa? C4 dan Tahapan C5. keempat, Pak. Pada 5 ya. Kelima. Nah, jadi ini kita mulai meningkat lah ya. Jadi pertama itu mengingat, kedua memahami, ketiga mengaktualisasikan atau implementasikan. Sekarang kita masuk analisis dan evaluasi ya. Nanti terakhir saudara nanti sudah menciptakan. Kemudian melakukan best practice WOG dalam melaksanakan tugasnya, menciptakan hasil karya. Ini sudah di level kelima nih ya. Jadi yang diharapkan ini teman-teman ya, mulai ini C4, C5, ini C6, ini C3 ya. Oke. Jadi dari tadi maka kita belajar agenda 3 ini ya, lagi-lagi saya sengaja dari depan kemudian saya masuk di tengah mengulangi lagi kita belajar daripada agenda 3 itu teman-teman ya, dapat ya, membekali diri ya, tentang pengetahuan kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ya. Sebagai apa tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Fungsi daripada ASN apa? Sebagai apa? Pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perikat dan pemersatu bangsa. Makasih, bagus ya. Jadi kita mempelajari ini kita akan menjalankan daripada fungsi kita sebagai ASN ya. Sehingga teman-teman mampu mengelola ya, tantangan dan masalah ya, dalam berkeragaman ya, sosial kultural ya. Kemudian tentunya dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Tadi ya, jabatan analis ya. Nah, kalau itu jabatan fungsionalnya, kalau jabatan strukturalnya ya tentu mungkin teman-teman sudah tahu ya. Mulai daripada ya, ada pejabat administrasi, ya, ada pengawas ya, pejabat pengawas, administrasi, ya. Kemudian ada kepemimpinan yang lebih tinggi lagi ya, pejabat eselon 2. Nah, sehingga setelah kita mempelajari tujuan ini, itu menjawab amanat ya, nah, pembelajaran kita tadi di awal ya. Sehingga akan saya sampaikan secara terintegrasi ya. Teman-teman juga melihat nanti materi pokok daripada agenda 3 ini akan terintegrasi, kemudian diharapkan teman-teman bisa mempunyai kemampuan berpikir kritis terhadap konsep-konsep dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ini kita akan tadi saya sampaikan, kita akan melihat satu keutuhan ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau di dalam pelaksanaan pelayanan administrasi atau kita di dalam melakukan pekerjaan, teman-teman bisa berpikir kritis dengan melihat itu WOG seperti apa pelaksanaannya ya. Kalau slide-nya ini kelihatan utuh ya teman-teman. Halo Yul Dreamer, utuh ya? Iya, Pak. Ya? Iya, utuh, Pak. Oke, jadi baik. Selanjutnya, ya setelah kita tahu apa tujuan agenda kita sudah mengenal dulu secara umum apa itu agenda 3, kenapa kita belajar itu teman-teman di pelatihan ini. Ya, ini tadi saya sudah antar. Nah, kemudian masuk ke materi ini. Ya,
teman-teman tahu bahwa WOG ini jauh sebelum itu sudah ada namanya penyelenggaraan administrasi publik. Artinya di dalam pelaksanaan pemerintahan itu dalam hal penyelenggaraan administrasi publik itu jauh sebelumnya sudah ada konsep-konsepnya. Sebelum WOG. Apa itu konsepnya? Adalah di tahun 1855 ini, teman-teman, 1980 sebelum ada WOG ini, kita kenal dengan All Public Administration. All Public ini lebih menekankan kepada negara mengelola semua hierarkis dah. Jadi negara itu mengelola semua, ya, dan sifatnya hierarkis dan monopoli. Itu dulu. Bahkan mungkin masih terasa sekarang. Ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1990-an kembang lagi. Itu dikenal dengan New Public Management. New Public Management itu lebih menekankan pada pengelola penyelenggaraan pemerintahan itu atau negara itu ya seperti mengelola perusahaan. Mengelola perusahaan itu pada intinya bagaimana bisa efisiensi, ya, bisa efisiensi. Ini pada tahun 80 sampai 90-an. Nah, sekarang tahun 2000-an dan sampai dengan sekarang, teman-teman, ini yang kita akan pelajari bersama, itulah kita kenal dengan konsep full of government. Nah, sampai sekarang. Tapi kalau nanti teman-teman, kita berharap ini, kita bisa melaksanakan ini, maka WOG ini nanti sifatnya terintegrasi, ya, dan juga berkoordinasi, kolaborasi dengan mencapai tujuan bersama. Ini intinya, ya, intinya daripada WOG. Dibanding ini tahun sebelumnya, NPE-nya ini menjawab ya konsep sebelumnya, ya, yang tadinya negara mengolah semua, sangat hierarki, monopoli, ini ala PC. Maka ini di dalam kita mempelajari WOG ini, maka prinsip WOG ini adalah terintegrasi, koordinasi, kolaborasi untuk tujuan bersama. Ya. Kemudian lanjut, akan tahu kita selalu dari awal bicara apa itu WOG. WOG itu apa? Kemudian mengapa kita harus pelajari? Jadi teman-teman, WOG itu adalah dari definisi ya, dalam pengembangan kebijakan oleh pemerintah itu terintegrasi dalam merespon satu isu tertentu. Jadi kata-kata terintegrasi ini ada ya, kalau dalam pengembangan kebijakan ya. Kemudian dalam hal program manajemen, pengolahan manajemen itu terpusat dan terstandarisasi. Jadi pengolahan program itu dia terpusat, tapi terstandarisasi. Kemudian dalam hal pemberian layanan, ini yang sangat terkait sekali dengan tugas dari teman-teman, apa dia sebagai guru, apa sebagai tenaga kesehatan, maka bagaimana pemberian layanan yang terintegrasi, lagi-lagi prinsip daripada WOG terintegrasi itu ya, memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Ya. Jadi dari dalam hal pemberian layanan yang diharapkan itu pelayanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna. Ini pengertiannya. Ya. Nah, saya tidak mau bicara WOG itu adalah ini ya. Saya cuma mencoba memberikan kepada teman supaya mudah ya, diingat. Ya. Kalau itu WOG itu adalah masih SMA, belajar SMA seperti itu. Ya, karena kita sekarang proses pembelajaran ini adalah pembelajaran orang dewasa ya. Nah, setelah kita pahami apa itu definisi, ya, maka mengapa kita belajar WOG? Jauh sebelumnya kan sudah ada OPA, ada MPM. Kenapa lagi kita mau belajar WOG? Nah, itu karena tuntutan daripada kita belajar WOG itu adanya perkembangan teknologi dan informasi.
Nah, sekarang kita sudah berada di zaman yang sudah hampir semua ini aktivitas kita ya, dengan menggunakan teknologi dan informasi. Salah satu contoh kita, sekarang pembelajaran kita ini kan melalui ya, virtual. Nah, orang kan tidak bayangkan ini. Kemudian ini adanya egosentral. Egosentral dalam artian ini ya, tentu bagaimana ego sentral di mana satu lembaga yang melaksanakan tugas itu yang tidak perlu lagi misalnya menganggap cukup saya mengerjakan, cukup lembaga saya. Nah, padahal dari sisi program tadi misalnya dalam pelaksanaan kebijakan itu memerlukan ya lembaga-lembaga lain. Nah, bagaimana nanti ya kita lanjut itu sudah cara pelaksananya. Kemudian di sisi lain ada dorongan publik. Nah, bagaimana kita pemerintah ya berkinerja baik. Ya, ini dituntut ini kinerja kita harus baik. Ya, pemerintah. Nah, kalau terkait dengan kita bagaimana kita melaksanakan tugas ya, dengan baik ya sehingga unit kerja itu ya di mana tempat teman-teman bekerja bisa berkinerja. Ya. Nah, kemudian ini adanya keberagaman. Ya, mungkin teman-teman bisa tahu ya sejauh mana itu keberagaman. Ya, apakah keberagaman dari sisi di mana kita unit kerja kita itu dalam satu sistem itu ada keberagaman dari hal apa? Ada yang bisa memberikan tambahan informasi ke saya. Kalau kita bicara keberagaman, ya, kalau keberagaman mungkin kalau kita coba kembali lagi ke agenda 1, 2 itu pernah enggak menyinggung keberagaman? Pernahkah ya kita diberikan di pembelajaran itu menyebut keberagaman? Ada yang bisa? Si IGD Edi Warmanto. Nah, kalau keberagaman di agenda sebelumnya, apa yang dimaksud dengan keberagaman? Silakan. Siap. Izin menjawab Pak. Keberagaman itu artinya apa ya? Perbedaan antara kebudayaan satu daerah dengan daerah lainnya, Pak. Itu berarti keberagaman karena adanya budaya. Ada yang lain lagi? Siti Asdianti Sabia. Kalau ada yang bisa langsung ini ya. Jawab, Siti. Daripada saya bertunjuk. Silakan. Bisa saja keberagaman itu tentang pelayanan. Misalkan beda kan cara di kesehatan sama guru pelayanannya itu kan berbeda. Ataupun keberagaman dalam berpendapat. Ya, oke. Jadi intinya teman-teman sudah bisa dapat keberagaman ini bagaimana bisa di dalam pelaksanaan tugas walaupun dalam bentuk-bentuk keberagaman apa tadi ya disebut tadi ada budaya, tapi kita tetap bagaimana bisa penyelenggaraan pemerintahan itu kita laksanakan ya. Apalagi kalau ada tuntutan daripada masyarakat supaya kita berkinerja. Ini yang dijawab nanti oleh kita konsep daripada whole of government dalam agenda pembelajaran ini. Ya. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar ini? Sehingga tebal-tebal nanti ya saya menyampaikan dalam hal ini, nah kita supaya juga belajar sama-sama ya. Nah, bagaimana cara melakukan itu? POG dengan adanya ini tadi ya. Tuntutan perkembangan teknologi, adanya keberagaman, adanya egosentral, bahkan tuntutan daripada publik kita supaya berkinerja dengan baik. Bagaimana melakukannya? Jadi kita melakukan tadi ya ini yaitu koordinasi ya. Intinya koordinasi. Kemudian integrasi. Nah, kemudian kedekatan tadi ini menjawab tadi keberagaman ya. Nah, bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini tadi dengan kegiatan ini penyertaan itu bagaimana kita menyertakan unit-unit kerja lain ya kalau di dalam lembaga lain untuk ikut sama-sama bagaimana menangani isu atau bagaimana menjawab masalah ya atau bagaimana juga penyelenggaraan daripada pemerintah itu berjalan terintegrasi ya terpadu ya. Kemudian dibutuhkan nanti dialog kegiatannya.
Nanti seperti ini dia kalau saya jalankan dalam bentuk tabel. Ya. Tadi kan dalam bentuk lainnya, maka mekanisme atau WOG dilakukan itu tadi ya prinsipnya itu ya, dia kategorinya ini koordinasi, kemudian integrasi dan kedekatan ya, dan perlibatan. Bagaimana koordinasi? Koordinasi itu tadi saya sampaikan punya dialog, pertukaran informasi, joint plan. Jadi satu lembaga dengan lembaga lain berkoordinasi ya. Bisa saja dia membentuk satu unit kerja. Nah, nanti kita lihat bagaimana. Satu unit kerja tetapi dia tidak merubah struktur dalam artian misalnya pendidikan dari pendidikan ya, lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan itu melakukan koordinasi sama-sama, tapi dia tidak merubah struktur. Tidak merubah struktur dalam artian baik dari sisi job description-nya atau dari sisi fungsi-fungsi daripada unit itu ya. Tapi kalau bicara koordinasi. Kemudian integrasi ya. Jadi kalau integrasi ini, ini sudah terbangun ini kolaborasi ya. Perencanaannya jangka panjang. Ya, entitas ini bisa terpisah, dimiliki bersama, kemudian dibentuk sebagai mekanisme ya. Jadi kemudian ada kedekatan dan perlibatan. Nah, ini lembaga sudah mulai menyatu. Kalau di sini lembaga cair, di sini strukturnya tidak berubah, diintegrasi mulai cair, kemudian di kedekatan pelibatan ini sudah lebih menyatu lagi dengan wadah lebih permanen ya. Seperti apa itu? Nah, inilah. Tadi koordinasi misalnya dalam penguatan antar lembaga. Penguatan antar lembaga, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan koalisi sosial ya. Sekarang kalau coba teman-teman ya, dari cara pelaksanaan kita lihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik negara maupun kita di pemerintah misalnya di kabupaten bisa dilihat. Nah, bagaimana penguatan koordinasi antar lembaga. Ya. Kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus. Ya. Ini bisa dilihat. Ya, ada. Kemudian membentuk gugus tugas. Kalau gugus tugas mungkin kalau orang kesehatan sudah bisa tahu dengan situasi sekarang ini, bagaimana kita menangani bersama tentang adanya pandemi COVID. Ya, dibentuklah gugus tugas. Ya. Nah, bagaimana kita menangani bencana, bentuklah gugus tugas penanganan terhadap percepatan pembangunan akibat daripada bencana. Itu bisa bentuk gugus. Ini gugus tugas ini semua teman-teman bisa di sini ada beberapa unit ya. Beberapa instansi. Ya. Kenapa? Supaya tadi dalam terintegrasi pelaksanaannya, koordinasi lebih mudah, ya dibentuklah satu gugus ini. Kemudian, bagaimana membentuk lembaga koordinasi khusus? Cara pelaksanaannya, mungkin teman-teman bisa lihat. Lembaga koordinasi khusus misalnya seperti apa? Kalau di kementerian seperti Menko misalnya, ada Menko ini atau ada namanya Badan Koordinasi ini, nah, itu khusus, tapi dia tidak permanen. Ya. Nah, teman-teman. Jadi lanjut. Nah, kita ketahui bagi teman-teman. Nah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita tidak terlepas dengan perbedaan tugas. Nah, untuk menjawab perbedaan supaya perbedaan itu dapat dilaksanakan, mencapai tujuan organisasi ya, atau pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, nah, kita memang tidak terlepas daripada adanya perbedaan tugas. Ini perlu ya, diselaraskan supaya bisa tercapai. Nah, dalam bentuk apa? Lagi-lagi menggunakan WOG. WOG itu adalah koordinasi tadi. Tetapi untuk mencapai supaya koordinasi mulai dari tingkat bawah ini, ya, anggap saja satu unit A, unit B, dan unit C ini, ya, untuk membentuk koordinasi diperkuat dengan komunikasi. Ya.
Yang kesulitannya atau mungkin sekarang yang menjadi istilah itu koordinasi ini gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Ya, betul ya, teman-teman. Jadi kenapa demikian? Ya, kalau susah karena memang ya, nasinya tidak dibagi-bagi. Kalau kita bicara dua ini koordinasi, dia core kalau ada nasinya. Ya saya teman-teman. Ya, bagaimana kalau kita koordinasi? Ya. Kalau dia tidak mau koordinasi itu berarti nasinya tidak dibagi. Ya. Nah, ini yang kesulitan tantangan. Tadi kan ada tantangan bagaimana kita melaksanakan WG. Ya, padahal sebenarnya di koordinasi ini dengan diikuti dengan komunikasi sehingga ada perbedaan tugas, kita bisa jalan sama-sama, kita selaraskan untuk bagaimana mengatasi masalah, bagaimana kita menjawab itu isu, ya, bagaimana supaya juga organisasi bisa jalan lancar. Nah, maka itulah masing-masing lembaga itu atau unit individu itu ya, akan memberikan kontribusi, ya, teman-teman. Penyelesaian tugas dengan bentuk komunikasi dan koordinasi itu adalah salah satu cara dalam pelaksanaan WG. Baik teman-teman, maka kalau teman-teman ya sudah kita ikuti apa itu definisinya, ya, apa itu konsep WOG, ada enggak bisa membantu saya menjelaskan ya, kaitan dengan tadi saya sampaikan, atau ada yang bisa mengingatkan saya juga pada teman-teman. Ya. Seperti apa itu konsep WOG? Siapa ini? Jules Dreamer. Halo. Halo. Lupa nih dealnya. Halo. Dengar suara saya? Ayo. Dengar suara saya? Teman-teman? Dengar, Pak. Ya. Dengar. Masih ingat Kak Dil? Halo. Apa kabar? Kabar. Apa kabar? Sehat. Sehat. Halo, apa kabar? Semangat. Fokus. Jadi semangat fokus, bukan semangat menghayal. Ini ada yang saya lihat, atau karena mengantuk, semangat masih mengantuk, ya. Jadi semangat fokus. Adakah dari teman-teman ya bisa memberikan informasi atau bisa menjelaskan atau mengulangi kembali dari apa yang saya sudah sampaikan awal, apa itu konsep daripada WOG? Saya tidak tanya definisi, konsep WOG itu apa? Sekarang Jules Dreamer, Willem, bisa tidak menjelaskan? Padahal saya ulang-ulang, bahkan saya kasih contoh bagaimana cara pelaksanaan. Di cara pelaksanaan itu ada prinsipnya ini, konsepnya ini. Kalau ada yang tangkap. Atau saya terlalu cepat menjelaskan. Atau memberikan, mengantar teman-teman untuk bisa memahami. Cukup jalan apa? Terlalu cepat ya? Peri, cepat ya. Saya menjelaskan ya. Bisa Pak. Tidak cepat, tidak cepat. Iya. Ya, ada, makanya saya kepada teman-teman itu mungkin karena teman-teman ini mungkin masih mengantuk ya. Bangun jam berapa ini? Padahal tadi kita mulai dari 9:30 ya. Atau dari materi sebelumnya ada? Belum kan? Mana? Ayu Ningsi. Sebelum jam 7 tadi ada materi. Tadi sempat masuk di Zoom, ada materi tapi tidak jadi masuk. Jam berapa itu? 7:30. Oh, 7:30. Jadi keluar dari Zoom itu 8:30. Masa masih mengantuk ini saya lihat. Ya. Jadi ya ada yang bisa, paling tidak ada konsep masa tidak bisa tangkap.
Pipin Yunita. Apa konsep daripada WG? Saya coba mengingatkan kepada teman-teman ya. Tadi kan saya sudah sampaikan definisinya, kemudian konsep-konsep dan prinsip-prinsipnya. Silakan. Pengembangan kebijakan dan pemberian layanan yang terintegrasi. Siapa tadi nih? Nah, putus Pipin, putus ya suara. Ya, Pak. Nah, tadi siapa yang menjawab itu, menjelaskan? Ada cukup para masuk. Saya sedikit Pak tadi menjelaskan. Ya silakan. Yang saya tangkap dari WLG itu merupakan pengembangan kebijakan dan pemberian pelayanan yang terintegrasi. Ya. Bisa tangkap Pak. Oke. Ada. Ini di sekolah ini ya tuh, di sekolah nih, Ibu Pipin. Tidak Pak. Itu kok ada suara masuk? Iya soalnya ada teman yang ini. Oh, Juga. oh begitu ya. Baik. Jadi makanya saya bilang kok ada suara masuk. Iya, Pak. Jadi inilah ya whole government ya. Konsepnya itu, padahal saya sudah bilang ulang-ulang, pendekatan secara integrasi. Ya. Itu konsepnya antar lembaga. Ada prinsip koordinasi, ada prinsip-prinsip konsep secara kebersamaan, ada satu kesatuan. Ya, saya cuma mengulangi lagi, ternyata dari apa yang saya sampaikan, ada teman-teman belum bisa tangkap. Ya. Nah, sederhana saja kan, bagaimana tadi koordinasi dari awal. Kenapa kita perlu belajar WOG? Nah, saya mau tanya, bagaimana WOG itu ada sebelum ada konsep sebelumnya? Prinsipnya ini. Makanya saya kembali, konsepnya seperti apa? Bisa paham ya, teman-teman? Oke? Jadi inilah konsepnya ya, teman-teman. Nah, konsep ini nanti akan mengantar kita bagaimana cara pelaksanaan kalau dalam pelayanan publik. Nanti nih, jadi ingat ini konsep ini. Ya. Jadi konsep daripada itu dia adanya pendekatan ya, pelaksanaan pendekatan secara intelijensi ya. Nah, intelijensi itu artinya antar lembaga itu saling sesama melaksanakan tugas bagaimana menjawab isu, bagaimana menangani masalah, atau paling tidak bagaimana penyelenggaraan pembangunan atau pemerintah itu menjadi lancar dengan adanya perbedaan tugas, dari adanya menjalankan penyelenggaraan itu supaya lebih menyatu ya. Jadi ini kata-kata ini, konsep ini nanti ini akan tidak saya harapkan kepada teman-teman itu sudah ada di kepalanya. Tinggal bagaimana setelah kita memahami, nanti kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Jadi lagi-lagi setelah mengingat ya, saya mengingat dari apa yang saya sampaikan di pendahuluan awal, kalau boleh saya katakan latar belakangnya mulai dari definisinya ya, bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana bentuk koordinasinya. Ini kan ingat ini kata di konsep WOG ini cuma ini saja. Bagaimana pendekatan intelijensi tadi ya. Kemudian bagaimana prinsip, bagaimana kolaboratif, koordinasi, kebersamaan, kesatuan. Nah, lanjut teman-teman, maka inilah penerapan bagaimana WOG ya. Kita akan pelajari sama-sama. Caranya sudah tadi, tantangannya nanti kita akan lihat. Saya sudah sempat singgung tantangannya apa ya.
Tantangannya itu karena ada perbedaan atau adanya sumber daya manusia, ya, dengan adanya institusi, ya. Kemudian bagaimana prakteknya? Di dalam penerapan itu kita akan lihat caranya, tantangannya, dan prakteknya. Ya. Ini nanti teman-teman akan lihat. Coba kembalikan pada tugas teman-teman secara khusus, secara umum itu penyelenggaraan di pemerintahan. Apakah itu pemerintah, apakah itu provinsi, apa itu pemerintahan kabupaten, atau bagaimana WOG itu diterapkan, ya, pada unit-unit kerja di dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Ini sangat terkait sekali bagaimana posisi kita sebagai guru, bagaimana posisi kita jadi tenaga kesehatan, tadi tenaga teknik, itu untuk apa? Menjalankan analis atau fungsi jabatan yang membantu teman-teman, ya, tugasnya tadi, ya, dalam hal apa? Tadi kan sudah terjawab di Undang-Undang ASN itu pasal 10, apa fungsi ASN? Lagi saya ingatkan lagi. Saya balik lagi supaya ingatkan, supaya teman-teman bisa ingat. Ada yang bisa jawab? Peri. Ya, saya coba ingat kembali. Fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan, kemudian pelayanan publik, dan pererat dan pemersatu bangsa. Nah, itu bagus ya. Saya tarik ke sana. Sekarang kita ada posisi di pembelajaran WOG. Ya, bagaimana kita menjalankan fungsi sebagai pelayan publik kaitan dengan penerapan WOG-nya. Itu cara kita untuk belajar di sini. Setelah kita tahu apa fungsi kita dengan menggunakan cara ini, kan kita tidak lepas dengan tantangan. Apa tantangannya? Nah, nanti kita bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama di selanjutnya, di slide selanjutnya. Jadi, baik teman-teman. Nah, sekarang tadi Pak Ferry sudah sampaikan menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik. Tadi teman-teman sudah tahu bagaimana konsep daripada WOG. Ya. Nah, sekarang dengan melihat ini gambar ini punya arti. Bisa saja kita memberi gambar ini dapat memberikan informasi. Cuma karena gambar ini tidak bicara dia. Nah, saya inginkan teman-teman bagaimana itu gambar bisa bicara. Nah, gambar bisa bicara itu melalui teman-teman. Dengan menjawab gambar ini, ya, dengan tadi bagaimana konsep WOG-nya. Bagaimana juga caranya dalam kedudukan pelayanan publik. Jadi saya berharap teman-teman tidak berarti ini pelayanan, ini publik. Tapi bagaimana WOG menurut gambar ini, ya, Bapak teman-teman setelah pelajari apa konsep itu tadi WOG, baik definisinya, ya. Tadi Peri sudah ingatkan sebagai fungsi kita ASN. Adakah ini? Apakah ini cuma gambar? Tapi menurut saya ini ada informasi. Ini gambar bisa bicara, tapi dia tidak bisa bicara. Teman-teman lah yang mungkin bisa bicara. Silakan si Nining, ketua kelompok. Coba supaya gambar ini bicara, menurut Nining apa gambar ini? Ya, yang saya sempat ini, Pak, di sini bagaimana kita sebagai calon ASN ini dalam pelayanan publik kita, melalui gambar ini kita harus berkoordinasi antara yang satu dengan lain sehingga membentuk suatu konsep yang ingin kita capai nantinya. Itu Pak, terima kasih. Bagus ya. Menurut siapa lagi nih? Tadi Ferry, Ayuningsi lagi. Menurut saya, kalau dalam gambar ini bagaimana kita sebagai seorang pelayanan publik untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat melalui tugas dan fungsi kita masing-masing. Itu kalau definisinya, dia di gambar ini ya. Di gambar ini dimaknai, saya sebagai aparatur sipil negara menjalankan fungsi pelayanan publik
Nah, ini pelayanan publik ini, nah ini yang terdiri dari beberapa unit kerja. Nah, ini tadi ya, dari gambar ini kalau kita artikan. Yang tadinya ini, kalau kursor saya bisa kelihatan ya, saya gerak-gerakan. Bisa, Ada Pak. bisa, Pak. Anggap di sini lembaga satu, unit kerja satu, ini unit kerja ini, unit kerja ini, unit kerja ini ya. Nah, di dalam memberikan pelayanan publik. Nah, di satu gambar ini, katakanlah ini satu area, atau kan satu kantor, ya, atau satu gedung terdiri beberapa unit layanan. Ya, ini bisa dikatakan di beberapa unit layanan. Ya, kita ada di dalamnya, kita sebagai pelayan. Kebetulan pelayanan publik. Ya, kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, anggaplah seperti di situ. Ya, ini gambar menjelaskan, maka di beberapa ruang ini ada dalam satu kantor ini atau dalam satu ruangan besar, maka pelaksanaan pelayanan publik itu adalah terintegrasi. Ya. Tadi lagi-lagi terintegrasi ya. Jadi pelayanan WOG itu dalam pelayanan yang terintegrasi. Kata-kata terintegrasi artinya dari beberapa unit dengan beberapa jenis layanannya yang dilaksanakan dalam satu gedung besar ya, atau dalam satu ruangan ya, satu kantor lah, terdiri dari beberapa layanan. Terintegrasi ini layanan. Nah, kalau teman-teman di mana semua itu? Nah, nanti kita lihat pelayanan-pelayanan terintegrasi di Indonesia seperti apa. Ini satu layanan ini. Nah, ini supaya menjawab isu atau masalah atau tuntutan dari masyarakat, pelayanan kita menjadi baik. Nah, kalau seperti ini bicara pelayanan baik, kinerja kita yang baik, siapa yang berkinerja? Berkinerja di sini tentu karena ada beberapa, misalnya perangkat daerah A yang melayani pelayanan A, di sini juga B, sini C, sini D. Karena perangkat daerah itu menjalankan pelayanan A, B, D, dan C oleh masing-masing unit perangkat daerah, maka dia terintegrasi yang menjawab bahwa kinerja dari satu ya, penyelenggara pemerintahan, katakanlah ini misalnya Kabupaten Banggai Kepulauan, yang terdiri dari beberapa perangkat daerah, menjalankan atau menyelenggarakan unit-unit layanan yang menjadi tugasnya, maka kalau itu baik, ya, maka itu telah dilaksanakan, maka terjawab sudah tuntutan dari publik bahwa penyelenggaraan pemerintah di kabupaten ini sudah baik. Ya, itu salah satunya. Tapi kalau persyaratan kategori baik, ya, nanti kita lihat lagi seperti apa itu. Tapi paling tidak baik di sini sudah memudahkan masyarakat. Tadi kan disebutkan bisa. Ya, masyarakat itu bisa mengakses layanannya kalau di pelayanan publik. Masih ingat kata-kata pengertian? Ya, teman-teman. Ya, ini saya sangat mohon maaf teman-teman. Saya berharap teman-teman itu bisa memahami. Kalau sudah bisa memahami, ya sudah bisa nanti mengaktualisasikan. Bahkan nanti teman-teman sudah bisa mencipta satu inovasi atau satu kegiatan ya yang kita harapkan tadi seperti tadi di teori ya. Nah, kalau saya mau saja sudah selesai, saya sampaikan bla 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 selesai. Ya. Saya berharap teman-teman kita sama-sama belajar. Ya. Nah, kalau kita sudah pahami teman-teman, maka asas daripada ingat kita melaksanakan pelayanan publik itu asasnya yang perlu diingat. Asas WOG ini apa? Ini kelihatan utuh ya. Utuh. Kalau di saya ini kan potong-potong. Kalau teman-teman melihatnya utuh ini. Dari asas penyelenggaraan layanan itu ada 11. 11 asas yang perlu diketahui. Ya. Terbaca ya di teman-teman? Ini ada terbaca. Terbaca, Pak. Kayaknya terganggu saya punya laptop. Ya, tapi saya upayakan karena waktu ini. Terbaca ya. Kita ini lagi berapa menit? Tinggal 2 menit ya. Untuk kelompok. Kita sampai jam 11 kan? Mana ketua? Ya, siapa? Lagi berapa menit?
Di provinsi orang pada saya. Karena saya waktu tiba-tiba kita langsung pindah di room besar. Tinggal 7 menit. 7 menit, Pak. Kayaknya Pak tinggal 7 menit. 7 menit. Iya Pak. Oke. Jadi saya kan tadi sistematika pembelajaran kita, nanti kan ini 2 JP, karena ini ada agenda ini sangat keterkaitan ya, materi pelatihannya ini sangat keterkaitan, kalau tidak tes ini nanti kita lanjutkan di berikutnya. Jadi ini asas-asas penyelenggaraan pelayanan, dari ini ada 11 asasnya, ini perlu di teman-teman. Ini demi kepentingan umum, ada kepastian hukum, ada kesamaan hak ya, dan selanjutnya. Ini tolong, kalau di jauh sebelumnya, kalau teman-teman bicara akuntabilitas sudah ada menyinggung nih. Kalau bicara tentang etika publiknya sudah, ya, sudah ada. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini sebenarnya ini ya. Ini kondisi ya, layanan kita di Indonesia ya. Seperti ini. Kan ini saya sebenarnya mau ingin minta penjelasan. Ini anggap satu gambar ya. Gambar ini berbicara. Nah, ini juga gambar di bawah ini berbicara. Nah, kita kaitkan dengan materi WOG-nya ya, yang kita sudah pelajari. Ya. Nanti ini kita akan penegasan di pelayanan publik ya. Seperti apa ini? Kalau tidak terjawab di sini, maka kita akan bahas di pelayanan publik. Apakah seperti ini? Ya, potret pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Ya. Karena waktu tidak cukup, nanti akan terjawab, kita bahas di pelayanan publik. Karena baik teman-teman. Nah, penerapan WOG ini, ya, itu tadi ada tantangan. Walaupun kita punya prinsip penyelenggaraan untuk kita lakukan supaya penyelesaian tugas atau tugas-tugas pemerintah bisa terlaksana. Tadi kan kita sudah sampaikan caranya. Pertama, penguatan koordinasi. Kedua, membentuk lembaga khusus ini. Tetapi tantangan ini, tantangan itu kapasitas SDM dan institusi ya. Nah, kalau kapasitas SDM dan institusi berbeda di satu lembaga, yang nanti tantangannya kalau terjadi penyatuan di dalam penyelenggaraannya. Nah, begitu juga ada nilai dan budayanya di satu unit lembaga ini atau membentuk usus ini juga, karena dia berbeda juga akan menjadi tantangan. Apalagi kalau masing-masing punya kepemimpinan ya. Oleh karena ini, tantangan ini yang menjadi bagaimana kita menyelaraskan tugas itu mengatasi tantangan ini. Ya. Jadi sudah terjawab oleh WG. Ya. Kapasitas SDM dan institusi berbeda, tetapi bagaimana bisa terlaksana, diselaraskan tugasnya itu membentuk. Nah, prinsip lagi WG ya, kembali lagi ya. Nah, kalau saya jelaskan lagi sama teman-teman kan sudah dewasa ini. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, prakteknya itu pelayanan publik. Nanti kita coba lebih lagi di pelayanan publik ya, materi sendiri ya. Tapi teman-teman bisa tahu pelayanan publik itu ada 4. Ada pelayanan yang bersifat administrasi, ada pelayanan jasa, ada pelayanan barang, ada pelayanan regulatif. Nah, bagaimana itu pelayanan bersifat administrasi? Bagaimana pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif? Kalau saya tanya pelayanan jasa itu, teman-teman ada di sini dia. Pelayanan jasa. Pelayanan jasa itu tentu teman-teman memberikan jasa di bidang kesehatannya. Nah, maksudnya seperti ini. Ya. Jadi administrasi sangat terkait sekali bagaimana kita memberikan ya, satu layanan ya, dengan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Seperti apa itu? Nah, begitu juga barang jasa nanti ya. Lanjut. Nah ini ya. Layanan administrasi misalnya di Samsat. Nah, tadi menyangkut di Samsat apa ya? Administrasi layanannya. Biasa kalau teman-teman pergi di Samsat apa yang diurus? STNK, Pak. Ya, STNK itu juga bagian dari layanan administrasi. Ada juga misalnya tempat lain misalnya SIM. Ya. Nah, kemudian juga ada akte tanah. Nah, ini diurus. Ya. Nah, disinilah teman-teman di pelayanan jasa ini.
Nah, bagaimana pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, perhubungan, sosial ya. Lalu, sedangkan barang ini jenis-jenis layanan dari 4 layanan itu dengan jenis-jenisnya ini. Ya. Kemudian ya nih, polanya ini tadi kita bilang, baik pelayanan teknis dan operasional, pelayanan satu atap, kemudian pelayanan secara elektronik, pelayanan terpusat, dan pelayanan satu pintu. Nah, ini kalau satu pintu mungkin teman-teman kan lihat seperti apa, di mana. Seperti di Samsat, kan Samsat itu sistem administrasi manunggal satu atap. Terpaksa saya hanya bisa menyampaikan, nanti saya akan melihat sejauh mana teman-teman bisa mengetahui atau sudah memahami WEG ini. Nanti ditugas. Nah, ini WEG yang di beberapa negara. Ini sudah dilaksanakan di Inggris. Ya. Inggris bagaimana laporan keuangan itu disatukan menjadi 5.500 disatukan yang ada di beberapa unit lembaga ya. Pemerintah pusat ini sudah lakukan di Inggris. Begitu juga menyangkut tentang terkait dengan perdagangan dan investasi. Satu. Kemudian di Amerika Serikat menyangkut keamanan. Di Malaysia terjadi pelayanan one delivery. Ini sudah dilakukan ini. Ya. Kemudian bagaimana di Indonesia? Tadi sudah dikasih contoh. Di Indonesia itu, ya ini pelayanan bergerak, ya, ada SIM keliling. Ini contoh-contoh di Indonesia. Ternyata WEG itu sudah diterapkan. Ya. Ini hanya sekedar supaya teman-teman tahu. Kemudian di satu atap ini Samsat. Nah, di pelayanan terpadu di penanaman modal ya. Kemudian tadi lagi. Nah, maka prinsip daripada WEG kembali lagi yang tadi ya. Saya ulang lagi di bawah. Ini sudah bagian daripada ingat lagi ya. Saya sengaja itu menyampaikan supaya teman-teman ingat ya. Kemudian ciri-cirinya ya tadi. Nah, kemudian manfaat daripada WEG ini ya, setelah kita lakukan karena ada penyatuan yang tadinya dilaksanakan oleh beberapa ya, lembaga, terjadi efisiensi. Nah, terjadi yang susah dikomunikasi yang dilaksanakan bersama, ada pertukaran informasi. Ya. Nah, kemudian lingkungan kerja, nah, ada daya saing. Ini nanti bagaimana akuntabilitasnya, koherensi terhadap kebijakan, ini manfaatnya ada. Nah, juga meningkatkan ini, mengurangi juga ada biaya kos tadi karena tadinya terlaksana beberapa lembaga, bahkan juga mengurangi pemborosan. Bagaimana juga bisa menghindari duplikasi pekerjaan. Ini manfaat daripada WEG ya. Baik teman-teman. Nah, kalau ini kemudian setelah saya sampaikan mudah-mudahan bisa kembali. Sudah siap ya? Nah, Ibu teman buat tugas, ya. Tugas ini ya. Iya,